Halo, ketemu lagi di Bidik, Bincang Pendidikan. Tema kali ini kita akan mengangkat tentang anak muda hobi rebahan. Bener nggak sih? Nah, seperti yang kita tahu kan masa pandemi yang udah 1 tahun ini kan memaksa pembelajaran yang biasanya kita lakukan tatap muka, itu menjadi tatap layar. Mahasiswa yang awalnya bisa ketemu sama teman-teman di kelas, ketemu di base camp-nya, bisa ketemu dosen-dosen, akhirnya nggak bisa ngelakuin semua itu. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa akhirnya merasa nyaman untuk nggak ngelakuin apa-apa. Seperti kalau kuliah pun bisa sambil rebahan, nggak perlu capek-capek ke kampus, nggak perlu capek-capek mandi. Tapi apakah hal ini bisa menyebabkan kualitas dari mahasiswa itu sendiri berkurang? Nah, gimana sih caranya biar bisa tetap meningkatkan kualitas diri walaupun dari rumah aja? Nah, kali ini narasumber kita adalah seseorang yang udah lama nih berkecimpung di dunia pendidikan, Ibu Fitria. Halo Ibu Fitria. Halo, Bu Tuti. Selamat pagi. Nah, Bu Fitria ini adalah Ketua Program Studi dari Pendidikan Kimia di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nanti kita akan coba gali lebih dalam nih, gimana caranya bisa meningkatkan skill, pengalaman, kualitas diri selama menjadi mahasiswa. Sehingga kita nggak masuk nih di kategori anak muda yang suka rebahan. Nah, Bu Fitria, ceritakan dulu deh kesibukan Bu Fitria saat ini apa aja sih? Aduh, kesibukannya ya, Bu. Aduh, banyak sekali. Sampai kalaupun saya list itu mungkin bisa 2 lembar ya. Iya, Hmm. jadi memang ya itu tadi aktivitas yang sangat banyak sekali itu kadang membuat diri kita itu kalau saya pribadi semakin energik gitu. Bagaimana cara kita memanajemen waktu, memanajemen pikiran ya, memanajemen hati, semua itu kita manajemen. Kemudian memanajemen kekecewaan. Jadi, aduh sangat luar biasa. Tapi kalau saya pribadi sih cenderungnya berpikirnya gini, semakin banyak kita melakukan aktivitas, terutama aktivitas kita itu kita niatkan ibadah. Kalau saya gitu, kita niatkan ibadah, kemudian aktivitas itu mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap siapapun ya, terhadap siapapun artinya di sini tidak hanya untuk diri kita sendiri sebagai untuk mengembangkan diri, tapi bisa ke masyarakat, bisa ke mahasiswa, mungkin bisa ke institusi, dan mungkin juga bisa ke ranah negara ya, bisa saja sampai ke arah sana. Jadi selalu berpositif thinking saja sih. Jadi memang kalau Walaupun kesibukannya banyak, tapi dengan positive thinking, kemudian semangat di situ, segala hal yang kita kerjakan juga pasti akan memberikan kontribusi yang baik untuk semua orang yang ada di sekitar kita ya, Bu ya. iya, Oke. betul. Nah, berarti kan menjadi ketua program studi ini pasti banyak tantangan nih, Bu, dan tanggung jawab yang harus Ibu emban. Nah, kesulitan apa sih yang Ibu alami selama menjadi ketua program studi di Universitas Muhammadiyah Semarang ini? Ya, mungkin kesulitannya karena memang kondisi saat ini pandemi ya Bu, keadaan pandemi ini sistem secara langsung artinya kita bisa bertatap muka langsung dengan mahasiswa itu kan jelas berkurang ya. Kalaupun kita melaksanakan komunikasi itu semua hanya via virtual itu yang pertama. Terus yang kedua menggunakan medsos lainnya dan itu pun searah gitu, nggak bisa yang benar-benar 2 arah. Kalaupun 2 arah pasti ada kendala. Tidak semua mahasiswa kita di tempat yang sinyalnya cukup bagus gitu. Jadi memang itu sangat terasa sekali gitu. Contohnya gini, biasa kita koordinasi setiap pagi itu apa yang harus kita lakukan selama hari ini, selama seminggu ini, 1 bulan ke depan, target di prodi itu apa saja gitu. Kalau dulu mungkin tetap kita menggunakan WhatsApp ya, menggunakan WhatsApp kita ingatkan ini, kemudian anak merespon gitu. Kalaupun sekarang ya oke lah merespon, cuma kan tetap responnya beda. Artinya responnya beda kalau dulu karena mungkin sering ketemu ya,
gimana gitu kan, ditanyakan kan ketemu di mana, ditanyakan ketemu kan di mana. Nah itu kan ada rasa mungkin anak juga nggak nyaman kok saya ditanya gini-gini belum selesai gitu. Nah kalau sekarang kalaupun via phone, via apapun kan kita tidak bisa seintensif seperti kalau ketemu secara tidak langsung gitu. Kita harus benar-benar niat benar untuk mengupayakan untuk dilaksanakan kegiatan tatap muka secara virtual itu gitu. Jadi ya memang sangat kerasa banget gitu ya, kerasa banget bagaimana kita harus memulai mencari pola yang baru, bagaimana cara memotivasi mahasiswa supaya mereka tetap konsisten dalam prestasi, konsisten dalam belajar, dan juga tetap mereka semangat dalam organisasi gitu. Jadi memang saya tekankan ke mereka, kalian tidak hanya kuliah, tidak hanya organisasi, tapi juga harus berprestasi gitu. Karena kembali lagi, apa sih yang nantinya akan kita berikan ke orang lain ketika kita lulus gitu, terutama di CV kita. CV kita kosong gitu kok. Penghargaan apa nggak pernah dapat penghargaan, pengalaman apa nggak dapat pengalaman. Nah, hal-hal itu yang harusnya benar-benar seorang mahasiswa itu gali ketika mereka masih kuliah, dan itu tidak akan mereka peroleh ketika mereka lulus gitu. Karena fasilitas di tingkat universitas, tingkat prodi, atau kementerian sendiri itu kan sudah banyak fasilitasi yang untuk mengembangkan diri kita gitu, atau diri mahasiswa itu. Tinggal mahasiswa mau nggak itu mengambil kesempatan itu semua gitu kan. Memang tidak mudah, yaitu tadi lingkungan sekarang jelas berbeda ya Bu. Kalau lingkungan dulu memang lingkungan kita adalah teman-teman sesama mahasiswa gitu ya. Sekarang lingkungannya jelas berbeda. Lingkungan di rumah ada orang tua, ada adik, ada yang lainnya gitu. Bisa jadi itu sangat berpengaruh gitu. Kenapa bisa bicara seperti itu? Karena contoh mungkin harusnya dia kuliah atau bimbingan gitu. Tapi mungkin orang tua merasa, loh kamu dari tadi kok udah pegang HP terus gitu, seandainya ya ini pegang HP terus gitu, ini tolong ini. Nah akhirnya kan buyar, harusnya yang tadi fokus apa gitu jadi apa gitu. Nah hal-hal itu yang memang artinya memang komunitas itu memang sangat penting di saat ini, kemudian saling menguatkan satu sama lain melalui media apapun itu sangat penting. Sesama teman kah, kemudian sesama antar dosen dan mahasiswa gitu. Iya. Itu sangat luar biasa sekali sekarang terasa. Terasa ya Bu ya, apalagi kita maunya mereka itu kan bisa ada prestasi misalnya di luar kampus, kegiatan ini A B C D E, ternyata kenyataannya saat ini selama 1 tahun masa pandemi ini agak sulit ya Bu ya untuk membuat mereka itu tergerak. Oh iya, saya kalau misalnya kuliahnya cuman rebahan aja di rumah, nggak ikut kegiatan A B C D, nanti saya nggak dapat pengalaman apa-apa gitu kan. Saya juga sebenarnya mengalami itu Bu, agak sulit juga agar memotivasi mereka nggak cuman hadir di perkuliahan aja, tapi ikut segala macam kegiatan. Kan saat ini kan kita kan lagi program kreativitas mahasiswa, kemudian kampus mengajar, segala macam gitu kan. Nah, iya sih. Bulan ini sangat banyak sekali Bu. Jadi bulan ini itu yang kami ikuti ya. Yang pertama adalah kampus mengajar, kemudian program kreativitas mahasiswa, kemudian ada KBMI, kemudian ada PHP 2D. Nah ini di bulan-bulan ini semua prepare semua gitu. Nah, itu benar-benar mempressure mereka, bagaimana mereka memanajemen waktu mereka gitu. Kuliah, tugas, kemudian ada hal-hal yang harus dikerjakan mungkin organisasi. Selain itu mereka dituntut untuk membuat proposal. Itu memang tidak mudah dan hanya orang-orang tertentu saja yang benar-benar punya fighting yang sangat tinggi atau punya effort yang sangat tinggi bisa melakukan itu semua gitu. Apalagi itu memang support system dari lingkungan mereka itu penting sekali gitu, terutama ya kita sebagai dosen gitu, itu sangat penting sekali gitu. Karena apa? Karena bisa dibayangkan mereka sudah tugasnya banyak ketika mungkin bimbingan gitu ya, nggak segera di-read atau nggak segera dikoreksi gitu, mungkin mereka bisa aja gini,
gini. Nah itu memang tantangan gitu. Nah itu semua nanti kalau sekarang ini belum terasa, anak-anak belum merasakan bagaimana bekerja dengan orang, bagaimana pressure di tempat pekerjaan, bagaimana mereka harus mengasah pikiran mereka untuk lebih kreatif, memanajemen waktu. Itu memang belum terasa Bu sekarang ketika jadi mahasiswa. Tapi saya yakin ketika mereka nanti lulus, mereka akan tahu, oh ternyata seperti ini ya, oh dulu saya diminta seperti ini, itu harus gini ya. Itu mereka akan merasakan, karena saya sendiri merasakan dulu ketika mahasiswa itu, saya juga nggak ngerasa sendiri, memang susah untuk memaksakan ketika beralih passion itu susah. Kalau Iya. anak pengen arahnya kewirausahaan ya sudah masuk ke PKMK atau ke KPMI. Kalau anak saya sukanya mengabdi ya udah masuk PHBD atau PKMM. Dan itu memang kita tahu kan itu nggak mudah. Artinya mereka itu harus disiplin kan. Panduan juga harus benar-benar ditaati gitu. Kemudian tahan banting ketika mungkin dikonfirmasi sama dosen yang terkait, ini revisi ini dan bisa berkali-kali revisi. Nah itu sebenarnya membentuk karakter mereka untuk apa ya selalu optimis, tidak mudah menyerah. Nah itu yang benar-benar harusnya memang ditanamkan kepada diri mereka gitu. Iya, karena kalau PKM itu kan seperti yang kita tahu kan ada 5 bidang ya Bu ya, ada apa namanya, ada PKM GT, ada PKM GFK, ada PKM Riset, ada PKM apalagi kewirausahaan. Nah, kadang-kadang kalau di saya itu semester 2 kan atau semester 3, semester 4 lah belum paham mereka harus masuk ke PKM mana nih. Jadi ada malahan ada beberapa mahasiswa yang nanya, "Bu harus PKM wirausaha Kak Bu, nggak boleh yang lain Kak?" Saya nggak suka Bu kalau misalnya harus bikin usaha gitu kan. Oh berarti saya pikir oh berarti anak ini belum paham kalau PKM itu terdiri dari berbagai macam jenis. Padahal kita sering sosialisasi gitu Bu. Jadi saya bilang kamu sukanya apa, kamu senangnya mau yang mana. Kalau kamu nggak suka usaha, coba aja bikin riset. Kalau kamu nggak suka riset, bikin aja karya tulis kan ada tuh untuk PKM yang karya tulis AI, aja AI iya. ya kan. Nah itu boleh gitu kan. Oh berarti boleh ya Bu nggak harus kewirausahaan. Ya nggak apa-apa saya bilang. Nah si anak baru semangat menulis. Oh ya berarti saya sukanya nulis aja ya bikin aja PKM AI gitu. Jadi Iya, memang kitanya benar. sendiri pun harus paham gitu ya Bu ya si anak ini Iya, betul. Ya, yang mana gitu. Sehingga nantinya ya itu waktu tadi. diarahkan mudah Jadi gitu. memang sebagai artinya kita sebagai korprodi ya, sebagai korprodi ketika meminta sesuatu kepada anak, memang kita harus memahami kesemuanya itu gitu. Jadi artinya benar-benar kita memfasilitasi dan mendampingi gitu. Jangan sampai kita hanya apa ya mengepus mereka, ayo gini, ayo gini. Cuma ketika kita kembali ditanya Bu, ini harus gini, nah, kok saya nggak tahu ya, itu kan juga nggak pas juga. Makanya memang ketika kita mulai terjun untuk mempressure atau mulai meminta anak untuk ini itu kita memang harus paham sendiri sebenarnya alurnya kemudian kesukarannya sampai mana, kemudian kemampuan anak itu sampai mana gitu. Kalau saya udah gitu Bu, jadi ya itu yang pertama benar-benar saya sosialisasikan, saya fasilitasi, saya dampingi kekurangannya apa, nantinya harus bagaimana itu benar-benar saya dampingi. Cuma kembali lagi semua adalah ke anak tersebut. Ya, Kan nggak mungkin mau loh survive atau enggak gitu kita Bu ya. sudah memfasilitasi, kita sudah gini, tapi ternyata yang bersangkutan belum apa ya sesuai dengan yang kita harapkan, ibaratnya ya sudah berarti memang Allah belum menakdirkan itu semua, tapi saya sudah puas gitu, kepuasan saya itu tadi saya sudah berusaha gitu, kecuali kalau saya memang saya nggak ngapa-ngapain tapi berharap anak itu mendapatkan sesuatu, nah itu memang saya nggak bisa apa-apa gitu, karena memang dari awal sudah kita niatkan bersama bahwa nantinya stepnya seperti ini gitu. Jika akhirnya memang Allah meridhoi ya itu kita bersyukur, tapi memang kalau belum diridhoi ya masih ada tahun depannya gitu. Kayak kita ketemu jodoh Jadi ya Bu ya, udah diusahain kalau nggak dapet ya udah gitu ya. iya gitu.
Jadi ya itu tadi, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi mereka sehingga mereka juga merasa oh saya diperhatikan gitu. Oh saya ternyata punya kendala seperti ini, oh saya diberikan solusi gitu. Nah itu memang sangat penting juga terhadap anak aware. Kita ada hal yang aware ketika anak tersebut menginginkan hal-hal yang ibaratnya mereka merasa kesusahan gitu. Nah, seolah-olah kan kayak ngopeni anak sendiri kan, Bu, Ya. walaupun itu anak orang lain gitu. Ya. Cuma nggak jadi masalah, kembali lagi. Semoga itu semua menjadi amal kebaikan kita semua nanti. Iya, kadang kita udah maksimal bimbing anaknya kok males-malesan, jadinya kita, aduh ini anak mau dibimbing atau enggak gitu kan. Jadi serba salah Iya, juga sih. jalan terakhir mungkin didoakan, Bu. Biar semangat Kita gitu ya. doakan semoga anak-anak semua itu ketika sudah difasilitasi dengan sedemikian rupa mampu berproses itu ya, mampu berproses sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya sudah, ya dengan doa saja. Saya kadang juga bilang gitu. Ya sudah, saya sudah segini gini. Mungkin saya merasa ketika saya sudah merasa mentok ya sudah itu kembali ke kalian gitu. Saya tidak bisa memaksakan. Saya hanya bisa memfasilitasi gitu. Iya, kita jalan terakhir sebagai seorang muslim kan berdoa ya Bu ya. Iya, benar. Nah, oke, berarti Bu Fitria, selama masa pandemi ini kan berarti ada pengaruhnya pada eksistensi mahasiswa dalam berkarya, dalam ikut-ikut dalam kegiatan. Nah, kalau menurut Bu Fitria ini sendiri, manfaat apa sih yang bisa didapatkan mahasiswa selama dia bisa mengikuti semua kegiatan yang ditawarkan di kampus? Apakah itu hanya untuk kepentingan dosen saja atau pihak kampus aja, atau sebenarnya penting banget untuk mahasiswa sehingga nanti mereka punya pengalaman yang bagus, kemudian bisa mengupgrade skill mereka, dan akhirnya nanti pada saat lulus CV-nya nih banyak nih A, B, C, D, E, dan waktu mereka mendaftar di perusahaan atau mungkin kalau kita di FKIP kan sekolah ya Bu ya, itu menjadi pertimbangan bagi pihak yang akan memakai jasa mereka. Gimana nih Bu? Ya, jelas Bu. Itu adalah tabungan sebenarnya, tabungan bagi mereka itu. Jadi artinya masa pandemi dan nggak pandemi itu nggak kepikirkan gitu. Pandemi nggak pandemi ya saya harus berprestasi gitu. Jadi kemarin alhamdulillah dari 2020 ya 2020 itu internasional itu sudah ada, kemudian tingkat nasional alhamdulillah di semua aspek ada Bu kemarin dari prodi kami. Jadi anak-anak itu internasional kemarin itu sebenarnya kan itu prosesnya offline awalnya. Karena tiba-tiba ada pandemi, kemudian dibuat online, daring ya, internasional, kemarin ada 2 di 2020, kemudian untuk nasionalnya kemarin itu ada PHBD-nya 2, itu dari prodi kami semua Bu. Artinya dosen sama mahasiswa sebagian ketuanya dari kami semua gitu. Kemudian ada KBMI 1, kemudian ada PKM 2. Itu dari pendidikan kimia semua. Ya saya bersyukur sih, artinya Allah masih memberikan amanah itu semua untuk membimbing mereka untuk memberikan pengalaman kepada mereka. Jelas itu pengalaman yang tidak akan terlupakan kepada mereka. Mereka baru merasakan ketika mereka sudah berproses, artinya sudah memperoleh hibah tersebut. Oh Bu, ternyata ya Bu gitu, dengan seperti ini saya ternyata nggak nyangka ya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya di PHP 2D itu kan benar-benar mereka terjun langsung ke masyarakat. Mereka ngajari ibu-ibu gitu kan sampai akhirnya menemukan kepuasan, oh ternyata seperti ini saja saya sudah puas gitu, mampu mengajari, orang yang diajari bisa mampu melaksanakan, ketika kita tinggal pun mereka tetap
eksis gitu. Itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Itu belum tentu bagi kita pun bisa seperti itu kan Bu. Cuma itu sudah dilakukan oleh anak. Nah, itu semua menjadi bekal mereka ketika nanti mereka lulus itu. Mereka pasti akan hidup di masyarakat, akan hidup di lingkungan yang baru kemungkinan, akan hidup di tempat yang mereka butuh survive gitu. Nah, ketangguhan, kemudian itu semua itu nanti akan mereka miliki gitu. Ketika mereka memang ketika mereka menimba ilmu benar-benar mengembangkan soft skill mereka, life skill mereka itu memang nantinya akan terasah ketika mereka lulus. Dan satu lagi ketika melamar gitu ya, bisa melamar anak orang atau melamar pekerjaan gitu ya. Ya bisa jadi kalau melamar pekerjaan kamu bisa apa gitu. Apa yang bisa kamu jual dari diri kamu gitu selain dari skillnya kan. Ya, makanya skill itu memang harus dimiliki gitu, dan skill itu memang tidak mudah, maksudnya artinya tidak secara autodidak langsung bisa gitu. Nah, itu memang dengan harapannya kuliah 4 tahun itu adalah saat-saatnya memupuk skill itu supaya nanti ketika lulus mampu mengimplementasikan ya skill yang mungkin sudah pernah dimiliki selama proses perkuliahan baik di dalam kampus maupun di luar kampus itu. Makanya memang dengan adanya MBKM ini sebenarnya ya bagus juga sih karena membekali anak-anak benar-benar di luar kampus tidak hanya melihat teoritik saja namun prakteknya juga benar-benar ada gitu. Dan mereka pasti merasakan, oh ternyata di lingkungan seperti ini. Berarti kan gitu, kuliah itu kan bukan cuma nilai, bukan cuma soal IPK, tapi bagaimana cara kita mendapatkan pengalaman, bagaimana cara kita mendapatkan skill, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang banyak, dengan masyarakat ya Bu ya. Iya, benar sekali. Pikiran ya itu anak-anak tadi itu, life skill itu tadi, soft skill, life skill itu tadi itu kan sangat banyak sekali. Nah, dengan bagaimana cara komunikasi dengan orang itu juga sudah beda lagi ya. Mungkin nanti ada keterampilan tambahan yang awalnya tidak bisa apa gitu karena dituntut dalam program itu harus bisa, makanya dia mau tidak mau kan harus berproses itu akhirnya dia bisa gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang mungkin sebenarnya tidak mudah ya bagi mahasiswa sendiri karena saya yakin di sana juga banyak godaan gitu. Mereka banyak godaan gitu. Makanya mungkin tipsnya ya bergaulah dengan orang-orang yang positif, selalu semangat. Kemudian di situ juga memberikan aura-aura yang selalu mendukung hal-hal apa yang mau kita lakukan dan tidak mudah pesimis itu. Artinya ketika jalan buntu, kok ini buntu gitu, ya bagaimana coba kita berpikir kembali, ini untuk tidak buntu itu bagaimana caranya. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang tidak bisa dipelajari secara teoritikal saja, namun juga benar-benar bisa diperoleh dari lapangan itu tadi. Ya, berarti tip dan triknya ini biar tetap semangat itu bergaul dengan orang-orang yang positif, kemudian tidak gampang menyerah dan tidak pesimis ya Bu ya, selalu mencoba mencari jalan keluar. Benar. Kalau kita dan mentok selalu gitu. Satu lagi bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya ketika kita melaksanakan sesuatu itu benar-benar kita dasari dengan keikhlasan ya, kita dasari dengan keikhlasan, kemudian tanpa pamrih, sudah yang penting dilaksanakan sebaik-baiknya ya, seoptimal mungkin apa yang bisa kamu lakukan ya lakukan gitu. Jangan sampai melaksanakan sesuatu tapi nanti saya dapat ini enggak. Itu mungkin mulai dibiasakan untuk tidak seperti itu. Jadi ya sudahlah, apa yang bisa kita lakukan ya yuk laksanakan gitu aja. Ya walaupun secara materi tetap butuh ya, tapi itu tadi saya berpikirnya materi itu akan datang sesuai dengan kinerja yang kita lakukan gitu. Iya. Nah, terakhir nih Bu, apa sih pesan Ibu untuk mahasiswa? Pesannya ya.
Oke, bagi mahasiswa di Indonesia ya, mumpung kalian masih menjadi seorang mahasiswa, lakukan sebaik mungkin apa yang bisa lakukan, gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya dan dengan hal-hal yang positif sehingga mampu mengembangkan diri kalian ya. Pengembangan diri itu bisa macam-macam, itu sesuaikan dengan passion kalian gitu. Saya yakin kalau itu dilakukan dengan passion kalian, kalian melaksanakannya secara senang, secara senang-senang aja tanpa ada apa ya paksaan gitu atau tanpa ada harus gini tapi kalian senang aja melaksanakan itu, laksanakan dengan baik dan benar gitu. Apa yang bisa kita lakukan jangan sampai ditunda-tunda, segera kerjakan, kemudian lupakan gitu ya. Kalau diminta apa, dikasih tugas apa ya sudah kerjakan semaksimal mungkin, setelah itu ya sudah lupakan. Yeah. Artinya ya mampu memanajemen waktu dengan baik itu tadi. Apalagi di keadaan seperti ini memang tidak mudah. Jadi memang itu tantangan tersendiri untuk generasi-generasi sekarang untuk selalu mampu memanajemen waktu dengan baik dan selalu optimis. Makanya ya boleh nonton drakor boleh, cuma tidak terus-terusan. Artinya memang ada timing tersendiri gitu. Jangan sampai itu. Wah, ini berarti ini mahasiswa jangan jadi generasi rebahan nih di masa pandemi ya Bu ya, tapi harus tahu bagaimana caranya meningkatkan skill, kemudian meningkatkan kemampuan, menambah pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disosialisasikan oleh pihak kampus. Sebenarnya nggak harus dari pihak kampus yang mensosialisasikan, mungkin mereka bisa mengupgrade skill atau pengalaman atau kemampuan di luar kampus, misalnya ada kegiatan apa mereka bisa. Bu ya. Cuman betul kalau sekali Bu Tuti. Iya, betul sekali. Jadi kan, memang pengalaman itu tidak hanya diperoleh dari yang difasilitasi oleh kampus juga, tapi sebenarnya mereka bisa mencari di luar juga. Namun ya tetap kembali sesuatu yang positif gitu ya, yang positif yang mampu mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Iya. Nah, oke Bu Fitri ya, menarik sekali pembahasannya hari ini. Banyak sekali motivasi nih yang didapatkan. Mungkin karena apa ya, hanya sesuai pengalaman saja. Jadi saya tidak tahu teorinya seperti apa gitu. Yang penting ya itu tadi, apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan sebaik-baiknya. Nah, memang kalau misalnya kita sendiri tidak pernah mendengar cerita orang lain, kemudian pengalaman-pengalaman hebat orang lain, itu kadang-kadang motivasi yang kita punya pun akhirnya yang awalnya mungkin 100% turun lagi jadi 70, turun lagi jadi 50, turun lagi jadi 0% malahan. Jadi dengan adanya motivasi-motivasi ini kan harapan kita nantinya bisa membuat mereka ataupun mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang mendengar lebih termotivasi lagi, sehingga bahwa kehidupan itu bukan hanya sekedar lingkungan hanya sekedar nonton drama Korea, sekedar ngegame ataupun hanya sekedar baca novel ataupun hanya sekedar tidur-tiduran, tapi banyak hal yang ada di sekitar kita yang bisa kita lakukan sehingga skill kita bertambah. Iya, benar sekali Bu. Oke, Bu Fitri ya, terima kasih untuk bincang pendidikannya hari ini. Untuk yang lain, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang kami dengarkan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Sampai ketemu nih.